gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailatul Fitriah dari semester 4. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini dengan judul mengevaluasi dan menerapkan strategi di masa kini. Tugas ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi Program Studi Manajemen Universitas Wali Songo Gempol. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Komariah SEMM selaku Ibu dosen mata kuliah Manajemen Strategi yang telah memberikan izin dalam pembuatan tugas ujian akhir semester ini. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas bagaimana organisasi dapat mengevaluasi serta menerapkan strategi agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan zaman. Di era digital seperti sekarang, perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelanggan, dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Melalui materi ini, kita akan memahami pentingnya evaluasi strategi, mengetahui berbagai hambatan yang sering muncul, serta memperbaiki praktik terbaik agar strategi benar-benar menghasilkan keberhasilan bagi sebuah organisasi. Saya akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan setiap pembahasan karena konsep ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan besar, tapi juga bisa diterapkan dalam organisasi, usaha kecil, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada pengantar evaluasi dan implementasi strategi. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas. Kapal tersebut mungkin tetap bergerak, tetapi belum tentu menuju tujuan yang benar. Begitu pula organisasi tanpa evaluasi strategi. Evaluasi adalah proses mengukur apakah strategi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan kontrol merupakan upaya memperbaiki apabila ditemukan penyimpangan selama pelaksanaan strategi. Evaluasi dan kontrol menjadi alat penting agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar. Contohnya, sebuah restoran menargetkan peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata kenaikannya hanya 8%. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa promosi digital kurang efektif sehingga strategi perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, organisasi mampu mengetahui keberhasilan, menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar, dan meminimalkan resiko kegagalan. Kita lanjut pada kebutuhan akan evaluasi strategi. Coba bayangkan, kita sedang naik kapal dari Surabaya ke Makassar. Strategi kita adalah jalurnya. Tapi kalau selama perjalanan
kita tidak pernah cek kompas, tidak lihat cuaca, tidak lihat bahan bakar, apa yang terjadi? Bisa nyasar, bisa karam. Nah, evaluasi strategi itu fungsinya seperti cek kompas di tengah jalan, memastikan kita masih di jalur yang benar dan selamat sampai tujuan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, identifikasi keberhasilan. Identifikasi keberhasilan membuat kita tahu strategi yang kita jalankan itu berhasil atau gagal. Sejauh mana tujuan kita itu tercapai. Tanpa evaluasi, kita hanya bisa bilang, kayaknya bagus, atau kayaknya jelek. Itu berbahaya. Contoh, perusahaan pasang target omset 50 juta dalam bulan ini. Setelah dievaluasi, ternyata omsetnya 60 juta. Berarti strategi iklan dan live kemarin itu berhasil. Kita harus ulangi. Tapi kalau cuma 20 juta, berarti ada yang salah dan harus diperbaiki. Poin kedua yaitu adaptasi. Dunia bisnis itu dinamis. Kondisi internal bisa berubah, seperti stok habis. Kondisi eksternal juga bisa berubah. Ada kompetitor baru, harga bahan baku naik, dan tren TikTok ganti. Evaluasi membantu kita menganalisis perubahan ini. Dari situ kita bisa menyesuaikan strategi. Seperti halnya perusahaan strateginya jual baju pesta. Tapi pas evaluasi bulan Februari, data bilang yang cari baju lebaran. Akhirnya kita cepat adaptasi. Ganti konten, ganti produk, ganti iklan. Karena kalau tidak evaluasi, kita tetap jual baju pesta dan pasti sepi. Poin ketiga, yaitu risiko minimal. Masalah kecil kalau didiamkan akan jadi masalah besar. Evaluasi rutin fungsinya seperti cek kesehatan, deteksi penyakit sejak dini. Dari evaluasi mingguan, kita lihat. Contohnya, dari evaluasi mingguan, kita lihat komplain pelanggan naik 10% karena pengiriman lama. Kalau tidak dievaluasi, 1 bulan kemudian bisa jadi rating toko yang menurun. Akun kena penalti, pelanggan kabur, tapi karena cepat ketahuan, kita langsung ganti ekspedisi. Masalah selesai sebelum jadi bom. Jadi kesimpulannya, ada 3 alasan kenapa kita wajib evaluasi strategi. 1. Untuk kita tahu menang atau kalah. 2. Untuk bisa belok arah angin berubah. 3. Untuk memadamkan api kecil sebelum jadi kebakaran besar. Jadi evaluasi bukan kegiatan tambahan, melainkan evaluasi adalah bagian dari strategi itu sendiri. Setelah kita tahu pentingnya strategi sekarang, mari kita bedah 2 kata yang sering ketukar, yaitu perbedaan evaluasi dan implementasi. Implementasi adalah bayangkan kita mau bikin kue. Implementasinya yaitu proses pemanggangan, tuang adonan, masuk oven, dan atur api. Sedangkan evaluasinya yaitu proses mencicipi kuenya, enak apa tidaknya, kurang gula apa tidaknya. Nah, di sini menjelaskan perbedaan keduanya dari 3 sisi, yaitu fokus, waktu, dan pendekatan. Aspek pertama yang menjadi perbedaan adalah fokus.
Implementasi berfokus pada pelaksanaan strategi, yang artinya kerjakan, eksekusi, dan turun lapangan. Contohnya, strateginya naikkan penjualan via TikTok Live. Implementasinya setting lampu, latihan skrip, live jam 8 malam, dan jawab chat. Evaluasi berfokus pada analisis dan pengukuran hasilnya. Artinya apa? Lihat data, ukur, dan nilai. Contohnya, setelah live 1 minggu, kita evaluasi. Berapa penonton? Berapa yang check out? Jadi singkatnya, implementasi yaitu melakukan dan evaluasi yaitu mengukur yang sudah dilakukan. Aspek kedua yaitu waktu. Perbedaan kedua itu waktu. Implementasi dilakukan di awal. Begitu strategi diputuskan, langsung jalan. Ini adalah tahap. Contoh, tanggal 1 kita putuskan mau campaign 11-11. Tanggal 2 langsung implementasi, buat konten, setting iklan, dan briefing tim. Evaluasi dilakukan secara berkala, tidak cuma sekali, bisa harian, bisa mingguan, ataupun bulanan. Fungsinya untuk meninjau apakah strategi masih berhasil dan relevan. Contohnya, saat campaign 11-11, 11 dan 11 jalan. Kita evaluasi tiap 3 jam. Produk A laku, tambah iklan. Produk B sepi, stop iklan. Jadi, implementasi itu sekali di awal, evaluasi itu berulang-ulang di tengah jalan. Aspek ketiga yaitu pendekatan. Perbedaan ketiga, pendekatan atau skill yang dibutuhkan. Implementasi menuntut keterampilan operasional dan kolaborasi lintas tim. Butuh orang yang jago eksekusi, tim marketing, gudang, CS harus kompak. Ini kerja lapangan. Contohnya, saat live, tim konten pegang kamera, tim CS pegang HP untuk menjawab chat, tim packing siapin barang. Evaluasi lebih menuntut analisis data dan pelaporan yang mendalam. Butuh orang yang jago baca angka, bikin laporan, dan ambil keputusan. Contoh, tim data buka dashboard Shopee, lihat grafik, cari tahu kenapa jam 9 penjualan naik, lalu buat laporan untuk bos. Jadi, implementasi butuh tangan, evaluasi butuh otak, dan data. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi itu seperti gas dan rem mobil. Implementasinya gas biar mobil jalan, evaluasinya rem dan spion biar mobil tidak nabrak dan tetap di jalur. Kalau cuma gas tanpa rem, itu bahaya. Kalau cuma rem tanpa gas, itu juga tidak jalan. Jadi, dua-duanya harus seimbang, agar strategi benar-benar sampai ke tujuan. Nah, lanjut pada pembahasan masalah umum dalam evaluasi dan implementasi strategi. Tidak semua strategi berjalan mulus. Banyak organisasi memiliki strategi yang baik, tetapi gagal saat pelaksanaannya. Beberapa penyebab utama kegagalan antara lain resistensi terhadap perubahan, tujuan yang tidak selaras, serta keterbatasan sumber daya. Hambatan-hambatan ini sering terjadi di berbagai organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem digital baru, namun sebagian karyawan menolak karena merasa sudah nyaman menggunakan cara lama. Akibatnya, proses implementasi menjadi lambat. Oleh karena itu, organisasi perlu mengenali setiap hambatan sejak awal, agar dapat mencari solusi sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Apakah semua orang selalu siap menghadapi perubahan? Jawabannya tentu tidak. Resistensi terhadap perubahan muncul karena komunikasi yang buruk, budaya organisasi yang sulit berubah, dan rasa takut terhadap ketidakpastian. Banyak karyawan khawatir kehilangan jabatan atau tanggung jawab karena perubahan ditetapkan, atau ketika perubahan ditetapkan. Sebagai contoh, ketika sebuah sekolah mulai menggunakan sistem absensi digital, beberapa guru merasa kesulitan karena belum terbiasa menggunakan teknologi tersebut. Solusinya yaitu memberikan sosialisasi, pelatihan, serta menjelaskan manfaat perubahan sehingga seluruh anggota organisasi dapat menerima perubahan dengan baik. Lanjut, tujuan yang tidak selaras. Bayangkan, setiap orang mendayung perahu ke arah yang berbeda. Apa yang akan terjadi? Perahu tentu sulit bergerak maju. Hal yang sama terjadi dalam organisasi apabila setiap divisi memiliki tujuan yang berbeda. Konflik antar departemen, kurangnya koordinasi, dan fokus yang terlalu sempit dapat menghambat keberhasilan strategi. Misalnya, divisi pemasaran ingin meningkatkan penjualan melalui diskon besar. Sedangkan divisi keuangan ingin mengurangi biaya. Jika tidak ada koordinasi, maka tujuan perusahaan sulit akan tercapai. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, koordinasi rutin, dan tujuan bersama agar seluruh tim bergerak maju menuju sasaran yang sama. Kurangnya sumber daya. Strategi ini yang hebat pun tidak akan berhasil jika sumber daya yang dimiliki tidak memadai. Keterbatasan waktu, tenaga ahli, dan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi. Akibatnya, pekerjaan menjadi terburu-buru dan hasilnya kurang maksimal. Contohnya, sebuah UMKM ingin memperluas pemasaran melalui media sosial, tetapi hanya memiliki satu karyawan yang mengelola seluruh aktivitas promosi. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya secara matang sebelum menjalankan strategi. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga. Praktik terbaik untuk evaluasi dan implementasi strategi yang efektif. Kenapa evaluasi itu penting? Evaluasi adalah proses mengecek apakah strategi yang kita jalankan benar-benar membawa hasil atau tidak. Tanpa evaluasi, kita seperti menyetir mobil sambil merem. Contohnya, sebuah perusahaan bikin strategi iklan TikTok 10 juta. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu apakah dari 10 juta itu dapat 100 pembeli atau cuma 10 pembeli. Nah, kenapa implementasi itu lebih sulit? Karena ini tahap paling berat. 80% strategi gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena eksekusinya berantakan. Implementasi berarti mengubah rencana jadi aksi nyata. Siapa yang kerjakan, kapan deadline, pakai tools apa, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.
Selanjutnya yaitu menetapkan indikator kinerja utama atau yang disebut KPI. Sederhananya, KPI itu seperti GPS untuk bisnis kita. Kalau strategi adalah tujuannya, maka KPI adalah penunjuk jalan, apakah kita sudah di jalur yang benar atau nyasar. Tanpa KPI, tim akan kerja tapi tidak tahu apakah hasilnya bagus atau tidak, ada kerja tapi tidak ada arah. Poin pertama yaitu kejelasan tujuan. KPI harus terukur, spesifik, dan relevan. Jangan buat KPI yang abstrak seperti tingkatkan penjualan. Harusnya tingkatkan penjualan perusahaan sebesar 30% di TikTok Shop dalam 1 bulan. Nah, itu baru objektif karena bisa diukur angkanya, ada waktunya, dan jelas platformnya. Kalau tidak spesifik, tim tidak tahu harus mulai dari mana. Poin yang kedua, relevansi metrik. Artinya, KPI harus menyambung dengan prioritas utama perusahaan. Kalau prioritas kita kepuasan pelanggan, maka KPI-nya bisa rating toko minimal 4,8 atau waktu respon customer. Jangan ukur jumlah followers kalau tujuan kita sebenarnya adalah profit. Poin ketiga, pemantauan berkelanjutan. KPI bukan dibuat sekali lalu disimpan, harus dicek rutin, bisa mingguan atau bulanan. Contoh, tiap Senin pagi, tim perusahaan meeting 15 menit. Lihat dashboard. Iklan yang jalan, produk yang laku, komplain pelanggan, dan dari situ kita langsung tahu area mana yang harus diperbaiki minggu ini. Poin keempat yaitu komunikasi hasil. Ini yang sering dilupakan. Hasil KPI harus dibagikan secara terbuka ke seluruh tim. Kenapa? Karena transparansi bikin tim merasa dilibatkan. Kalau tim marketing tahu target penjualan tercapai karena konten mereka viral, mereka akan lebih semangat. Sebaliknya, kalau hasilnya disembunyikan, tim tidak tahu mereka berhasil atau gagal. Komunikasi bisa lewat grup WA, dashboard, atau rapat singkat. Kesimpulannya, 4 langkah ini menetapkan KPI yang efektif. Seperti jelaskan tujuannya, pilih metrik yang relevan, pantau terus, dan komunikasikan ke tim. Dengan 4 ini, strategi tidak akan menjadi wacana. Semua orang tahu targetnya, tahu cara mencapainya, dan tahu apakah sudah berhasil. Setelah kita menetapkan strategi dan KPI, langkah selanjutnya yaitu umpan balik dan penyesuaian berkala. Bayangkan, strategi itu seperti setir mobil. Umpan balik itu spion dan speedometer. Kalau kita tidak pernah lihat spion, kita tidak tahu ada bahaya di belakang. Kalau kita tidak lihat speedometer, kita tidak tahu terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi di sini intinya bisnis yang hebat bukan yang rencananya sempurna, tapi yang paling cepat belajar dan menyesuaikan diri. Poin pertama yaitu siklus evaluasi. Artinya kita harus menjadwalkan tinjauan secara berkala. Bisa bulanan atau triwulan. Tujuannya menganalisis kemajuan strategi. Jangan nunggu akhir tahun baru evaluasi, karena kalau salah, kerugiannya sudah terlalu besar. Poin kedua, fleksibilitas perencanaan. Artinya, rencana itu boleh diubah. Dunia digital berubah cepat. Tren hari ini, besok bisa mati. Kalau data bilang strategi A tidak jalan, maka kita harus berani ganti ke strategi B. Organisasi yang kaku akan kalah, yang fleksibel yang bertahan. Contohnya,
Awalnya perusahaan fokus jual baju pesta. Setelah evaluasi, data bilang yang laku baju daily. Akhirnya kita geser semua ke konten daily. Poin ketiga yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu siapa saja yang berdampak keputusan kita. Bisa tim internal, pelanggan, bahkan reseller. Kenapa harus dilibatkan? Karena mereka punya sudut pandang yang kita tidak punya. Bos lihat dari atas, customer lihat dari keluhan pelanggan, gudang lihat dari stok. Contohnya, sebelum ganti kemasan, perusahaan kita tanya dulu ke 20 pelanggan setia dari 10 reseller. Ternyata mereka lebih suka kemasan yang bisa dipakai ulang. Nah, insight ini yang bikin keputusan kita tepat sasaran. Poin keempat, inovasi berkesinambungan. Ini hasil dari 3 poin sebelumnya. Kalau kita rutin evaluasi, fleksibel, dan dengar masukan, maka akan muncul ide-ide baru. Inovasi bukan harus bikin produk baru. Bisa juga cara packing lebih cepat, cara balas chat pakai template, atau bikin program loyalty baru. Kuncinya, semua penyesuaian harus berdasarkan data dan feedback, bukan berdasarkan katanya atau feeling bos. Kesimpulannya, 4 pilar ini membentuk lingkaran. Evaluasi, fleksibel, libatkan orang, inovasi, evaluasi lagi. Perusahaan yang berhenti di satu strategi akan tertinggal. Perusahaan yang terus berputar di lingkaran ini yang akan terus relevan. Jadi, jangan takut salah. Takutlah kalau kita salah tapi tidak mau dikoreksi. Selanjutnya, yaitu kepemimpinan dan penyelarasan tim. Kenapa kepemimpinan itu kunci? Karena kita sudah punya strategi, KPI, dan sistem evaluasi. Tapi semua itu tidak akan jalan kalau tidak ada 2 hal, yaitu pemimpin yang mengarahkan dan tim yang selaras. Nah, di sini strategi sebagus apapun akan gagal kalau timnya jalan ke arah yang berbeda-beda. Pemimpin tugasnya memastikan semua orang mendayung ke arah yang sama. Poin pertama, yaitu visi yang jelas. Tugas utama pemimpin adalah mengomunikasikan visi secara jelas dan berulang-ulang. Tim harus tahu, kita ini mau kemana, tujuan besarnya apa, dan lain-lain. Contohnya, visi perusahaan bukan jual baju, tapi menjadi brand fashion wanita nomor 1 yang bikin cewek Indonesia lebih percaya diri. Nah, kalau tim tahu ini, cara mereka menjawab customer dan bikin konten jadi beda. Poin kedua, yaitu kalau kolaborasi lintas fungsi. Strategi tidak bisa jalan kalau tiap departemen jalan sendiri. Marketing, gudang, keuangan harus sinergi. Contoh, tim marketing bikin promosi besar-besaran, tapi tidak ngomong ke gudang. Hasilnya apa? Stok habis, order menumpuk, CS kena komplain. Nah, itu gagal kolaborasi. Pemimpin yang baik jadi jembatan agar semua departemen duduk bareng. Poin ketiga, dukungan pelatihan. Strategi baru butuh skill baru, karena tidak bisa minta tim mencapai target baru dengan cara lama. Investasi ke pelatihan itu bukan biaya, tapi investasi. Contohnya, perusahaan mau masuk ke TikTok Live, maka kita training tim CS cara jawab chat saat live. Training tim konten
Cara hook 3 pertama, kalau kita tidak dilatih, mereka akan kaku dan hasilnya jelek. Pemimpin harus pastikan skill tim selaras dengan kebutuhan strategi. Poin keempat, motivasi dan apresiasi. Orang bekerja bukan cuma karena gaji, mereka butuh diakui. Pemimpin harus rajin memberi pengakuan. Sekecil apapun kontribusinya, ini bahan bakar semangat dan komitmen tim. Contoh, di perusahaan tiap minggu kita umumkan CS terbaik dan konten terbaik. Hadiah sederhananya voucher 100.000 plus diposting di story. Efeknya apa? Tim lain jadi terpacu. Ingat, orang yang merasa dihargai akan kerja 2 kali lebih keras daripada yang lain. Kesimpulannya, pemimpin yang hebat melakukan 4 hal ini. Mengasih arah dengan visi, menyatukan tim lewat pelatihan, dan menjaga api tim lewat apresiasi. Kalau 4 jalan ini berjalan, maka strategi apapun akan lebih mudah dieksekusi. Karena yang menjalankan strategi adalah manusia. Dan manusia butuh diarahkan, dilatih, dan dihargai. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa strategi bukan hanya tentang membuat rencana. Strategi akan berhasil apabila diterapkan dengan baik, dievaluasi secara berkala, dan diperbaiki ketika ditemukan kekurangan. Dari pembahasan tadi, kita telah memahami pentingnya evaluasi strategi, hambatan yang sering muncul, serta praktek terbaik seperti penggunaan KPI, evaluasi berkala, dan kepemimpinan yang efektif. Semoga materi ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menerapkan strategi yang lebih baik dalam organisasi, dunia kerja, maupun usaha yang kita jalankan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.